Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar pendataan tenaga non-ASN. Mengingat hari ini adalah hari terakhir perbaikan rekan-rekannya. Nah, kita bisa lihat di sini 22 Oktober. Nah, ini batas waktu untuk melakukan perbaikan atau melengkapi data. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak dengan baik videonya. Karena admin akan di sini perlihatkan nama yang masuk dan yang tidak masuk setelah dilakukan verifikasi dan validasi. Dan ada 8 poin penting yang teman-teman harus ketahui mengenai pendataan tenaga non-ASN ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, sebelum kita ke daftar namanya, terlebih dahulu kita ke pendataan non-ASN ini. Ada 8 poin yang akan admin bagikan di sini. Yang pertama, bahwa non-ASN telah selesai pastinya mengikuti proses input data dan pembuatan akun. Nah, ini harus dipastikan rekan-rekan ya. Ini sudah tidak boleh lagi jika baru ingin membuat atau menginput data, karena kalau input data, memperbaiki data masih bisa ya. Kalau tidak salah itu sampai dengan pukul 23 lewat 59 menit baru ditutup. Tapi ada juga yang mengatakan pukul 17. Yang intinya 1 jam 2 jam ini masih bisa lah rekan-rekan ya, di saat video ini dipublikasikan. Jadi untuk non-ASN telah selesai memastikan ya, telah selesai mengikuti proses input data dan pembuatan akun. Yang kedua, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional dalam hal pendataannya, terdapat 264 jabatan yang tidak. Nah, ini ya, yang tidak masuk dalam pendataan, yaitu pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengaman. Nah, rekan-rekan ya, bahkan sejenisnya itu tidak masuk. Ada 264 jabatan totalnya. Di poin ketiga, tahapan sudah sampai pada tahapan pengumuman sementara atau FRA sebelum pengumuman final di akhir Oktober. Nah, jadi hasil verifikasi dan validasi yang seperti nanti admin akan perlihatkan, itulah yang akan masuk dalam pengumuman final Badan Kepegawaian Negara maupun Menpan RB di akhir Oktober, rekan-rekan ya. Informasinya untuk sampai saat ini. Jadi pengumuman finalnya itu ada di akhir Oktober rencananya, rekan-rekan ya. Selanjutnya, ada poin 4, bagi yang masuk pendataan akan mengikuti skema pengangkatan. Akan memasuki skema pengangkatan pastinya melalui seleksi CASN. Seleksi CASN baik PNS maupun P3K di tahun 2023, rekan-rekan ya. Itu yang masuk pendataan. Sudah dipastikan mereka akan mengikuti seleksi. Jika misalnya nanti dibuka PNS ya, CPNS, pastinya mereka ikut CPNS. Jika dibuka P3K, pastinya mengikuti P3K. Contoh misalnya kan untuk PNS ini minimal usia yang bisa ikut itu kan 35 rekan-rekan ya. Nah, 35. Jadi rekan-rekan itu yang masuk dalam pendataan yang usianya 35, pada saat pendaftaran pastinya memilih mendaftar PNS. Dan sebaliknya, jika misalnya rekan-rekan itu yang masuk pendataan ini usianya misalnya 35 lewat sekian bulan ya. Misalnya anggaplah 1 bulan dari di waktu pendaftaran usianya sudah lewat, pastinya akan masuk dalam skema pengangkatan P3K jika P3K yang dibuka. Namun untuk saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa di tahun 2023 itu yang dibuka tetap masih P3K ini, rekan-rekan ya. Namun kita tunggu saja untuk hal itu. Yang pada intinya yang masuk dalam pendataan, kita bisa mengucapkan selamat karena mereka sudah dipastikan akan mengikuti seleksi CASN. Selanjutnya, kita cek di poin kelima. Nah, ini bagi yang tidak masuk pendataan masih bisa ya, ini seharusnya masih bisa mengikuti seleksi P3K mulai 2023 ya, seperti yang admin sampaikan di menit sebelumnya, bahwa untuk informasi saat ini yang pernah disampaikan oleh Menpan RB dan BKN 2023 itu masih ada P3K. Jadi yang tidak masuk dalam pendataan masih bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 dengan kualifikasi dan formasi yang ada. Nah, contohnya seperti
seperti PPG rekan-rekan ya. PPG itu kan banyak rekan-rekan kita PPG yang hanya mengandalkan sertifikat pendidiknya untuk mengikuti seleksi P3K guru. Nah, yang seperti itu, yang seperti lulusan yang sudah mengikuti PPG tersebut, sekalipun tidak masuk dalam pendataan ya, mereka itu masih bisa ikut dalam seleksi P3K di tahun 2023. Nah, dengan menggunakan serdik yang ada, dan pastinya formasi yang tersedia sesuai dengan serdiknya. Seperti itu rekan-rekan ya. Di poin ke-6, nah ini bagi 264 jabatan akan dialihkan ke outsourcing terlepas dari kebijakan pemerintah. Jadi untuk saat ini pastinya teman-teman juga sudah tahu bahwa yang tidak masuk dalam pendataan itu akan dialihkan ke outsourcing. Seperti pengemudi tadi dan satuan pengaman itu akan masuk dalam outsourcing karena memang tidak ada jabatan untuk itu dalam ASN, sehingga mereka dialihkan ke outsourcing ini. Namun itu terlepas daripada kebijakan pemerintah daerah. Seperti apa rekan-rekan ya. Selanjutnya di poin ke-7, penghapusan honorer. Nah ini penghapusan honorer ini, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa itu sampai 2023. Jadi penghapusannya itu di tahun 2023. Namun ada juga informasi yang beredar bahwa penghapusannya tetap dimulai di tahun 2023, tepatnya di bulan November ya, kalau tidak salah di bulan November, namun secara bertahap. Namun akhirnya nanti selesainya itu di tahun 2026. Karena BKN mengatakan bahwa tidak mungkin dalam waktu singkat bisa melakukan hal itu. Nah, intinya seperti itu rekan-rekan ya. Jadi di poin ke-7 ini ada penundaan. Nah, di poin ke-8 yang perlu kita pahami bersama juga dan seringkali disampaikan oleh Bapak Aswar Anas bahwa pendataan non-ASN bukan untuk pengangkatan. Ya, secara langsung memang tidak seperti itu rekan-rekan ya. Secara langsung memang tidak diangkat begitu. Namun yang memenuhi kategori persyaratannya, yang memenuhi persyaratan yang masuk dalam pendataan, mereka itu berpeluang sekali untuk diangkat dengan catatan ikut seleksi P3K seperti yang telah kita sampaikan di menit sebelumnya. Jadi ini ada 8 poin penting yang teman-teman harus ketahui. Dan kita langsung saja ke daftar nama dan jabatan yang masuk dan tidak masuk dalam pendataan. Oke, di sini admin mendapatkan dari Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ya, Kabupaten Sumbawa, dan kita bisa mengecek di sini pengumuman hasil verifikasi dan validasi dokumen tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Nah, kita buka saja rekan-rekan ya. Nah, ini dia nomor 810 sekian, menindaklanjuti. Nah, jelas ya. Di sini menindaklanjuti surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor sekian 33302 sekian yang tertanggal 7 Oktober perihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Hasil verifikasi dan validasi pendataan tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat sebagaimana lampiran 1 dan yang tidak memenuhi syarat ada pada lampiran 2 pengumuman ini. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan terhadap hasil verifikasi dan validasi hanya secara online melalui laman. Nah, ini sudah lewat rekan-rekan ya. Hari ini sudah tanggal 22 Oktober. Bagi tenaga non-ASN yang terdapat perbedaan data jabatan dan unit kerja penempatan pada hasil pendataan dengan SK 2021 yang diunggah pada aplikasi BKN dapat melapor melalui laman. Nah, ini lamannya, namun tanggalnya di sini disediakan 19 Oktober. Hasil finalisasi pendataan non-ASN akan diumumkan pada tanggal, nah ini ya, di akhir Oktober, yaitu 31 Oktober 2022. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman ini ya.
Nah, ini dia lampiran satunya rekan-rekan ya. Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa nomor 810 sekian, daftar hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa 2022. Ini ada NIK, ada nama, misalnya Junaidi, unit kerjanya di SDN Pelita Kecamatan Moyo Hilir, jabatannya guru kelas. Sri Yuliningsih, ini SMPN 2 Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hilir, staf tata usaha atau pelaksana urusan administrasi perpustakaan. Ini rekan-rekan ya. Jadi ini data K2 dan non K2 rekan-rekan ya. Oke. Nah, ini lampiran 2, daftar hasil verifikasi dan validasi tenaga non ASN yang tidak memenuhi syarat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Ada nama Lili Suhana, unit kerjanya Puskesmas Kecamatan Lenangguar, jabatan perawat. Keterangannya sesuai surat Menpan RB nomor B1511 sekian, angka 3 huruf B bahwa mendapat honorarium dari APBD atau instansi daerah. Terus di sini Apri Hartini, Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, jabatannya Pranata Laboratorium Kesehatan, keterangannya SK dan sumber gaji BLUD ya, dan seterusnya. Ini jabatan guru kelas, ini tidak memiliki SK 2021 karena SK 2021 hal yang wajib dilampirkan. Nah, ini operator sekolah, sumber pembayaran honorarium dari sumber lain-lain tidak ada di Dapodik 2021. Nah, jelas ya. Jadi di sini diberikan keterangan sebab kenapa mereka itu tidak masuk dalam pendataan. Nah, seperti itu rekan-rekannya. Nah, ini SK dan sumber gaji belut. Oke. Ini cukup banyak rekan-rekannya. Totalnya ini ada 194 halaman. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Silahkan cek and recheck instansi rekan-rekannya, BKD-nya atau BKPSDM-nya. Mungkin saja di sana sudah diumumkan juga. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.